Halo Madridistas, coba kita balik ke tahun 2015. Sebuah era yang penuh harapan. Masa transisi, masa perubahan. Saat itu, Real Madrid lagi dipegang Rafa Benitez. Ya, memang bukan pelatih favorit kita, tapi musim itu jadi fondasi sebelum akhirnya datang sang legenda, Zinedine Zidane, dan mengubah segalanya. Tapi sebelum semua itu terjadi, ada 6 pemain yang didatangkan Madrid di musim panas. Sekarang, setelah 10 tahun berlalu, kemana mereka? Yuk kita nostalgia bareng, karena nama-nama ini pasti pernah bikin kita senyum atau frustasi. 1. Kiko Casillas, sang penjaga yang mirip namanya sama legenda. Waktu Iker Casillas pergi dari Madrid, hati kita patah ya. Tapi tiba-tiba datanglah Kiko Casillas. Ya, namanya hampir mirip banget. Bikin kita mikir, jangan-jangan ini biar fans nggak terlalu shock ninggalin sang Iker. Casillas datang dari Espanyol dan langsung diplot jadi cadangan Keylor Navas. Dia nggak banyak main sih, total cuma 43 kali. Beberapa diantaranya di Liga Champions. Tapi makin lama makin tenggelam, apalagi setelah datangnya Courtois. Setelah cabut dari Madrid, dia sempat ke Leeds United, naik ke Premier League. Tapi sayangnya performanya di sana juga nggak istimewa. Akhirnya malah dikalahin sama Illan Meslier, kiper muda. Lalu dia dipinjemin ke Elche. Sempet juga ke Getafe tapi nggak pernah main satu laga pun di sana. Sekarang, di usia 38 tahun, dia belum punya klub. Mungkin ini saatnya kita ucapin gracias Kiko untuk semua kenangan. Walau nggak banyak, tapi tetap bagian dari keluarga Madrid ya. 2. Mateo Kovacic, si elegan dari Kroasia. Nah ini, Mateo Kovacic, didatangkan dari Inter Milan saat usianya baru 21 tahun. Inter terpaksa jual dia karena masalah financial fair play. Untung mereka jual ke Madrid, dan untung juga buat kita. Meski nggak pemain inti tiap pekan, tapi Kovacic itu midfielder serba bisa. Elegan, tenang, kerja keras. Di Madrid, dia ikut angkat 3 trofi Liga Champions dan juga 1 La Liga. Setelah itu, dia ke Chelsea. Main bagus juga di sana. Dan sekarang, dia jadi bagian dari lini tengahnya Manchester City. Masih dipercaya Pep Guardiola loh. Umurnya baru 31 tahun, masih cukup kuat bantu City bersaing. Dulu kita sempat bilang, sayang dia nggak terlalu lama jadi starter di Madrid. Tapi jujur aja, lini tengah kita waktu itu diisi Modric, Kroos, Casemiro. Ya susah juga tembus. Tapi Kovacic tetap salah satu rekrutan paling solid dari era 2015. 3. Lucas Vazquez, si serba bisa yang setia banget. Kalau bicara soal loyalitas dan kerja keras, Lucas Vazquez nggak bisa dilewatin. Dia mungkin nggak pernah jadi bintang headline kayak Cristiano atau Benzema, tapi dia selalu siap saat dipanggil. Mulai dari winger, berubah jadi bek kanan, main di sayap, bantu defense, serang balik, semuanya dia lakuin. Total 402 pertandingan. Gila nggak tuh? Lucas Vazquez adalah contoh nyata pemain yang ngerti apa artinya memakai seragam putih suci ini. 5 kali juara Liga Champions, La Liga, Copa del Rey, semua dia rasain. Tapi di akhir musim 2024-2025, kontraknya selesai dan dia pergi dari klub. Sampai sekarang belum punya klub baru. Mungkin ini saatnya dia ambil tantangan baru. Atau bahkan gantung sepatu. Entahlah. Tapi satu yang pasti, kita akan selalu angkat topi buat dedikasi dan loyalitasnya. Gracias, Lucas. 4. Danilo. Bukan jelek, tapi kurang klik. Bek kanan asal Brazil ini datang dengan ekspektasi tinggi. Waktu itu dia main bagus banget di Porto. Dan kita semua mikir, wah ini bakal jadi penerusnya Marcelo di sisi kanan. Tapi ternyata Danilo nggak terlalu klik di Madrid. 2 musim aja dia bertahan. Meski begitu, dia tetap bisa bawa pulang gelar-gelar domestik dan Liga Champions juga. Setelah itu pindah ke Manchester City, lalu jadi kapten di Juventus. Dan sekarang dia pulang kampung ke Brazil, main buat Flamengo. Bukan transfer yang gagal sih, cuma ya gitu, nggak seikonik yang kita harapkan. Tapi tetap, Danilo adalah bagian dari pasukan juara kita. 5. Marco Asensio,
si anak ajaib yang masih nyasar. Waktu kita beli Marco Asensio dari Mallorca, banyak yang bilang ini permata masa depan. Dan bener aja, di awal-awal dia main di Madrid, dia nyetak gol-gol indah, termasuk di final Piala Super Eropa dan Liga Champions. Tapi sayangnya, karir Asensio kayak roller coaster. Cedera, naik turun performa, sampai akhirnya pindah ke PSG. Tapi ya kita tahu sendiri, PSG itu tempat yang aneh. Banyak bintang tapi jarang bersinar bareng. Asensio sempat dipinjemin ke Aston Villa musim lalu, dan performanya bagus banget di Premier League. Tapi sekarang belum jelas mau kemana. Padahal usianya baru 29, dan talentanya masih luar biasa. Kalau ada klub yang bisa kasih dia kepercayaan penuh, Asensio bisa kembali menjadi pembeda. 6. Jesus Vallejo, harapan yang gak jadi kenyataan. Terakhir, kita bahas Jesus Vallejo. Dibeli dari Zaragoza saat usianya baru 18 tahun. Waktu itu semua orang bilang dia bakal jadi tembok baru pertahanan Madrid. Tapi kenyataannya, 5 kali dipinjamkan, total cuma 22 kali main buat tim utama. Cedera, kalah bersaing, dan kurang berkembang bikin karirnya di Madrid nggak pernah benar-benar meledak. Akhir musim kemarin, kontraknya akhir, dan Madrid melepaskannya secara gratis. Tapi tenang, usianya masih 28 tahun. Harusnya masih banyak waktu buat bangkit dan cari klub baru. Jadi, itu tadi kisah 6 pemain yang pernah kita sambut dengan harapan besar di musim panas 2015. Ada yang sukses besar, ada yang biasa aja, dan ada juga yang bikin kita cuma bisa bilang, ya sayang banget. Itulah Real Madrid. Klub ini besar banget, tekanannya luar biasa, dan gak semua pemain bisa tahan. Tapi mereka semua tetap bagian dari cerita kita, bagian dari keluarga besar Madridista. Nah, sekarang giliran kalian. Tulis di kolom komentar. Dari 6 nama tadi, siapa yang paling kalian rindukan? Siapa yang menurut kalian paling underrated? Dan siapa yang mestinya dikasih kesempatan lebih? Yuk kita bahas bareng, karena cerita Real Madrid itu bukan cuma soal trofi, tapi juga soal orang-orang yang pernah jadi bagian dari perjalanan megah ini. Hala Madrid and nada mas!